ini itu tentang menelaah struktur dan kebahasan dari teks diskusi. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang mengidentifikasi teks diskusi dan juga menyimpulkan teks diskusi. Kali ini kita akan mengetahui dulu tujuan dari pembelajarannya. Nah, yang pertama, siswa mampu memahami struktur teks diskusi. Yang kedua, siswa mampu memahami kebahasaan teks diskusi. Yang ketiga, siswa mampu membedakan struktur dan kebahasaan teks diskusi dengan teks lainnya. Apa saja struktur dari teks diskusi? Nah, struktur ini yang membuat urutan dalam suatu teks dalam teks diskusi. Teks diskusi. Yang pertama ada masalah, yang kedua ada argumen mendukung atau pro, kemudian ada argumen tidak mendukung atau kontra, kemudian ada kesimpulan. Keempat ini adalah struktur dalam teks diskusi yang harus kita ketahui. Masalah ini adalah topik yang dipilih dalam teks diskusi. Nah, jadi masalah ini merupakan topik yang dibahas. Ketika memilih topik, sebaiknya dipilih topik yang mengandung kontroversi, sehingga kita dapat dengan mudah mengemukakan argumen, baik itu argumen yang pro ataupun argumen yang kontra. Nah, kemudian juga topik yang dibahas ini lebih baik juga topik yang sedang hangat-hangat dibicarakan. Kemudian ada argumen mendukung atau pro. Nah, argumen ini itu argumen yang mendukung terhadap masalah yang dibahas. Argumen mendukung harus disertai dengan fakta, data, serta referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Kemudian yang ketiga, ada argumen tidak mendukung atau kontra. Nah, argumen yang tidak mendukung tersebut berarti argumen yang tidak mendukung terhadap masalah yang sedang dibahas. Nah, argumen kontra ini juga harus disertai dengan fakta, data, serta referensi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Jadi, baik argumen pro ataupun argumen kontra itu harus disertai dengan faktanya, datanya, serta referensi yang mendukung terhadap permasalahan yang dibahas. Kemudian, yang ketiga yang terakhir atau keempat ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dari isi atau masalah yang dibahas. Hal ini harus diusahakan mengambil jalan tengah dari isu yang dibahas, yaitu atau maksudnya adalah kesepakatan dari argumen yang sudah dibahas tadi. Jadi dalam kesimpulan ini diambil jalan tengahnya atau kesepakatan dari isu yang dibahas. Ini adalah struktur dari teks diskusi. Kemudian apa saja yang termasuk ke dalam kebahasan teks diskusi. Nah, semua teks memiliki kebahasaan termasuk teks diskusi ini. Nah, kebahasan menggunakan konjungsi perlawanan, menggunakan ejaan yang benar, dan menggunakan kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. Oke, kita ini menggunakan konjungsi perlawanan. Yang termasuk dalam konjungsi perlawanan itu ada kata tidak, tetapi, sedangkan, dan, bukan, melainkan. Nah, kata-kata ini termasuk ke dalam konjungsi perlawanan. Nah, contohnya, keberadaan internet memberikan manfaat positif bagi dunia informasi, tetapi banyak juga pengaruh negatifnya. Itu contoh penggunaan kata tetapi. Nah, dalam teks diskusi ini banyak menggunakan konjungsi perlawanan. Contohnya dalam penggunaan argumen kontra atau argumen yang tidak mendukung, ini banyak menggunakan konjungsi perlawanan. Kemudian yang kedua, penggunaan EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Nah, penggunaan harus menggunakan ejaan yang benar. Ejaan tersebut dapat berupa ejaan seperti huruf, kata, dan penggunaan tanda baca. Tidak hanya di teks diskusi, di teks lainnya pun harus memperhatikan juga ejaan bahasa Indonesia yang benarnya, seperti penggunaan huruf, kata, penggunaan tanda bacanya, atau penggunaan di huruf
di awal misalnya. Nah, misalnya ada kata ejaan metode. Ejaan metode ini adalah ejaan yang salah. Ejaan yang benar itu adalah metode. Kemudian ada kata apotik. Ejaan yang benarnya sebenarnya adalah apotek, menggunakan E, bukan menggunakan I. Nah, itu salah satu contoh penggunaan EBI yang benar. Kemudian yang ketiga, penggunaan kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk. Nah, kalimat tunggal dan kalimat majemuk ini, kalimat tunggal adalah kalimat yang dalam satu kalimat itu terdapat hanya satu klausa. Sedangkan kalimat majemuk ini terdiri dari satu atau lebih klausa, atau lebih dari satu klausa dalam satu kalimat. Nah, kalimat tunggal ini contohnya ada, jangan sampai anak asik bermain internet sedangkan orang tua tidak mengetahui keberadaan anak. Ini adalah salah satu contoh kalimat tunggal. Nah, kemudian ada kalimat kalimat majemuk setara. Misalnya, keberadaan internet memberikan manfaat positif bagi dunia informasi, tetapi banyak juga pengaruh negatifnya. Kemudian kalimat majemuk bertingkat, diharapkan semua pihak, baik orang tua, guru maupun pemerintah maupun siswa, itu dapat bersama-sama mencegah dampak negatif yang ditimbulkan dari internet. Nah, dalam kalimat tunggal tadi, contohnya adalah pemerintah diharapkan dapat memblokir situs-situs yang tidak baik. Nah, jadi pada intinya dalam sebuah kalimat tunggal itu terdapat satu buah klausa, sedangkan dalam kalimat majemuk lebih dari satu buah klausa. Nah, itu adalah kebahasan dalam teks diskusi. Oke, hanya itu yang dapat disampaikan.